Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andita Mardiana Putri dengan NIM 21314607111067 dari Program Studi Teknologi Informasi kelas K3A yang dibimbing oleh Ibu Ika Ratri Nurwulandari, SSI MSc MSc, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan materi tugas akhir dengan mengambil judul Sistem Pakar Diagnosa Kondisi Kesehatan Sapi berbasis aplikasi mobile Android di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU). Ini adalah satu pendahuluan terhadap terdapat latar belakang. Secara nasional, menurut pendataan sapi potong, sapi perah, dan kerbau pada tahun 2011 diperoleh angka 14,8 juta sapi potong dan 597,1 ribu ekor sapi perah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat populasi sapi perah pada tahun 2020 mencapai 568.265 ekor. Masalahnya, dengan adanya peningkatan populasi hewan perah ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah limbah sapi perah. Salah satu yang dapat menurunkan produktivitas adalah produksi susu pada sapi perah. Hal tersebut terjadi karena adanya penyebaran virus PMK dan infeksi mastitis. Masalah tersebut dapat merugikan peternak dengan ditandai dengan matinya hewan ternak sapi secara mendadak karena sedikit pengetahuan peternak terhadap penyakit yang diderita oleh hewan ternaknya. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, apa yang menyebabkan meningkatnya jumlah kematian hewan ternak sapi setiap harinya, sehingga dapat menurunkan produktivitas produksi susu pada sapi perah dan dapat merugikan peternak. Tujuannya untuk menganalisis penyebab dari penurunan produktivitas produksi susu pada sapi perah untuk usaha hewan ternak, sehingga dapat merugikan peternak, dengan merancang sebuah aplikasi mobile Android yang dapat menjadi sarana konsultasi bagi para peternak sapi dalam melakukan diagnosa penyakit pada sapi. Manfaatnya, yang pertama, dapat menjadi landasan dalam pengembangan media konsultasi awal bagi para peternak sapi dalam mengetahui penyakit apa yang didiagnosa oleh hewan ternaknya. Yang kedua, mengurangi peningkatan penyebaran penyakit karena adanya penurunan produktivitas produksi susu pada hewan ternak dan peningkatan jumlah kematian pada hewan ternak. Yang ketiga, menjadikan aplikasi konsultasi penyakit pada hewan ternak sapi sebagai sarana penyediaan informasi penyakit pada sapi kepada seluruh masyarakat dan peternak sapi. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka terdapat pengertian sistem pakar. Sistem pakar merupakan salah satu cabang AI dan merupakan aplikasi berbasis komputer yang dapat membuat pengguna secara luas dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana seperti yang dipikirkan oleh seorang pakar atau knowledge yang dikhususkan untuk menyelesaikan permasalahan tingkat manusia yang memiliki ahli atau pakar. Pengertian sapi dan jenis-jenis sapi. Sapi merupakan hewan ternak terpenting yang dapat diambil sumber daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya. Sapi menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging, 95% kebutuhan susu, dan 85% kebutuhan kulit. Dari jenisnya, terdapat sapi asli Indonesia dan impor. Masing-masing memiliki sifat, ukuran tubuh, warna kulit, dan genetik berbeda. Jenis-jenis sapi diantaranya ada sapi Bali, sapi Limousin, dan sapi Brahman. Selanjutnya, pengertian aplikasi mobile Android. Android merupakan sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, serta aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi pengembang untuk menciptakan sebuah aplikasi. Aplikasi analisa kebutuhannya yang pertama itu ada sistem operasi, ada SAM, PHP MyAdmin, MySQL, PHP, Apache, Notepad, dan juga Mozilla Firefox. Selanjutnya ada bab 3, metode penyelesaian tugas akhir terdapat tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara atau KPSBU di Jalan Kayu Ambon Dalam nomor 38, Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat pada tanggal 30 September 2022. Teknik pengambilan datanya dengan data primer dengan metode observasi dan wawancara kepada peternak KPSBU dan juga pakar atau dokter hewan. Terus data sekunder dengan metode studi literatur dan menganalisis dengan pendekatan kualitatif.
Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil perolehan data sekunder. Menurut buku Manual Kesehatan Hewan Mamalia, Sabedit, pengamatan penyakit hewan Direktorat Kesehatan Hewan pada tahun 2014, terdapat 21 penyakit yang dapat diderita oleh hewan ternak. Di antaranya ada penyakit anthrax, penyakit black leg, penyakit brucellosis, penyakit dermatopilosis, penyakit leptospirosis, dan penyakit mastitis. Hasil perolehan data, peternak menyatakan bahwa sistem aplikasi mobile mempermudah para peternak sapi dalam mendiagnosa penyakit yang diderita oleh hewan ternaknya dan dapat mendapatkan solusi untuk menjadi satu langkah awal dalam penanganan penyakit yang diderita oleh hewan ternaknya. Sedangkan menurut pakar atau dokter hewan, bahwa aplikasi ini memberi solusi dan dapat mendiagnosa mengenai penyakit yang diderita oleh hewan ternak. Lalu jawaban dari peternak sapi KPSDU dan juga pakar untuk pertanyaan pertama, mereka menjawab bahwa dengan baik. Lalu di pertanyaan kedua, mereka cukup dengan aplikasi yang telah dibuat. Lalu yang ketiganya, jawaban pakar dan juga peternak baik, karena aplikasi tersebut dapat memberikan solusi atas apa yang diderita oleh hewan ternak. Dan yang keempat, para peternak dan juga pakar menjawab baik bahwa aplikasi ini mampu mendiagnosa penyakit yang diderita oleh hewan ternak atau sapi. Lalu masuk ke analisis data kualitatif. Menurut hasil pengamatan tahun 2021 pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara atau KPSBU, jumlah produksi anak sapi setiap tahunnya naik 25%, sedangkan kondisi kesehatan sapi setiap tahunnya dapat turun hingga 20%. Namun, hal tersebut dapat diatasi. Untuk kematian sapi, setiap tahunnya meningkat sebanyak 5%. Namun, data tersebut merupakan data kematian sapi paling tinggi dan berada di tahun 2021. Dan produksi susu setiap tahunnya juga selalu meningkat setiap tahunnya sebanyak 50%. Masuk ke alur sistem flowchart. Alur sistem flowchart ini ditujukan bahwa ketika sistem dijalankan hingga sistem selesai digunakan. Selanjutnya ada perancangan sistem data flow diagram, di mana sistem bergantung pada inputan atau pilihan gejala yang diberikan oleh user. Selanjutnya ada entity relationship diagram. Cara kerja IRD adalah admin memberikan gejala yang telah dicantumkan oleh user atau peternak yang di dalamnya dapat menambah gejala, mengedit gejala, menghapus gejala, dan mencari gejala sampai akhirnya nanti gejala akan diproses dan mengeluarkan hasil mengenai penyakit apa yang diderita oleh sapi. Selanjutnya, ada sistem desain relasi database, di mana di sini terdapat 4 tabel, yaitu ada tabel admin, gejala, pengetahuan, dan penyakit, di mana masing-masingnya memiliki perannya masing-masing dan saling berkaitan. Selanjutnya, masuk ke perancangan use case, di mana terdapat aktor, ada peternak sapi, admin, dan pakar atau dokter. Di mana peternak sapi ini dapat mengetahui gejala penyakit, solusi, informasi penyakit yang diderita oleh hewan ternaknya, sedangkan admin dapat menampilkan gejala, penyakit, solusi, dan informasi penyakit yang diderita oleh hewan ternaknya, dan pakar atau dokter hewan dapat memberikan gejala, penyakit, solusi, dan informasi penyakit yang diderita oleh hewan ternaknya. Selanjutnya ada desain aplikasi. Pertama adalah menu utama user, di mana di menu utama user terdapat pilihan beberapa menu seperti adalah menu diagnosa, menu daftar penyakit, menu riwayat diagnosa, ada menu bantuan tentang dan logout, di mana masing-masingnya memiliki fungsi. Lalu ada menu pilih gejala, di mana para peternak dapat memilih gejala atau penyakit yang sedang diderita oleh hewan ternaknya. Lalu ada informasi penyakit, di mana para peternak mampu mengetahui
informasi atau penyakit apa yang sedang diderita oleh hewan ternaknya, serta mengetahui solusi apa yang harus dilakukan oleh para peternak. Lalu ada daftar penyakit, di mana terdapat 21 penyakit sesuai dengan isi buku yang telah dianalisis sesuai dengan data sekunder yang telah diambil oleh penulis. Lalu ada hasil diagnosa, di mana setelah peternak memiliki gejala, selanjutnya akan ada hasil diagnosa yang keluar penyakit apa yang diderita oleh hewan ternaknya. Lalu ada riwayat diagnosa, di mana riwayat diagnosa ini menampilkan penyakit-penyakit yang pernah diderita oleh hewan ternaknya. Lalu ada menu bantuan, di mana bantuan ini terdapat pengertian mengenai menu-menu dan fitur-fitur apa saja yang ada dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya ada bab 5 atau penutup. Di bab 5 ada penutup, pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, agar kualitas produksi sapi meningkat setiap harinya, maka harus menjaga kesehatan sapi. Untuk mempermudah pengecekan kesehatan sapi, dibuatkan sistem bakar diagnosa kondisi kesehatan sapi berbasis mobil Android di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara atau KPSBU, di mana aplikasi tersebut dapat mempermudah peternak dalam mengecekkan kondisi kesehatan sapi untuk peternak sapi yang langsung dikonsultasikan kepada pakar veteriner. Sarannya, berdasarkan penelitian tugas akhir yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan sebaiknya aplikasi ini dapat digunakan dengan baik dan digunakan sesuai fungsi kegunaan sistem aplikasi tersebut, agar sistem aplikasi ini berkembang dengan sangat baik ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.